Halo, saya Praga. Jadi, kali ini aku bakal sharing tentang problem yang banyak dihadapi sama kalian semua. Ya, ini yang bakal kalian terima dari dengerin apa yang akan aku omongin. Jadi, kali ini aku akan bahas tentang perselingkuhan atau ketidaksetiaan kalau bahasa halusnya. Jadi di sini perselingkuhan itu ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah seksual dan yang kedua adalah romantic. Seksual ini ada sexual infidelity, yaitu cuma just a sex. Jadi cuma cuma berhubungan badan biasa tanpa ada rasa. Jadi cuma pokoknya kayak kalian kalau para cowok itu sewa PSK atau kalau bagian cewek itu sewa gigolo kayak gitu. Dan ini cuma sekedar memuaskan hawa nafsu. Lalu yang bahasan yang paling menarik adalah di romantic infidelity. Kenapa aku bilang menarik? Karena di sini tuh di romantic infidelity itu banyak yang kalian tanpa sadari. Jadi di sini tuh bukan seperti berhubungan badan, tapi melainkan seperti kayak panggilan sayang, panggilan-panggilan yang kalian biasa kasih atau berikan ke pasangan kalian, seperti contohnya sayang, beb, kayak gitu contohnya. Terus ada godaan-godaan yang kayak misal kalau sekedar temennya cuma, hey, aku lagi kangen loh, kamu gak kangen emang sama aku? Terus kamu lagi ngapain aja, aku gak ada kabar sih, kayak gitu. Ya walaupun teman, tapi tetap ini disebut dengan romantic infidelity. Kenapa bisa gitu? Nah, ini itu dimulai dari yang paling dasar adalah mulai dari kayak perhatian. Dan ini dimulainya biasanya dari kayak teman biasa atau teman kerja atau pulang pergi bareng kayak gitu, atau teman sekantor seruangan kayak gitu. Dan mungkin yang paling parah bakal pertama di kayak teman curhat. Nah, di sini itu akan timbul sebuah emotion affair. Dan itu yang membuat sebuah bibit perselingkuhan tumbuh. Anggapannya kayak mulai perhatian care satu sama lain. Jadi kayak saling perhatikan, misal diri kalian dengan teman rekan kerja. Jadi misal, ini ada kerjaan yang dari ini gak mau kerja bareng, atau nanti aku beli makan deh, gimana, kamu jangan telat makan gitu. Nah, itu perhatian-perhatian yang cukup kalian berikan kepada pasangan. Jangan sampai ke orang lain. Ya ke orang lain boleh, cuma sekedar just afraid. Jangan sampai memberikan sesuatu hal yang berlebihan dan akhirnya membuat si rekan kalian itu mempunyai rasa ke kalian. Dan ini jadi sebuah awal kehancuran dan dari teman curhat, teman kerja. Dan ini kalau diterusin bisa jadi akhirnya ke sexual infidelity atau sexual affair. Dan mungkin dari yang biasanya cuma manggil beb, sayang, kayak gitu, atau goda-godaan yang kayak, hey, lagi ngapain gitu, udah makan belum? Nah, ini kayak di zona friend zone yang aku jelasin kapan hari. Dan masuk ke social affair atau social infidelity ini kayak seperti pegangan tangan, ciuman, dan akhirnya berujung mungkin if you married or kayak benar-benar selingkuh dan mempunyai hubungan seksual badan seperti itu. Dan ini yang paling banyak dilakukan dari menurut survei, ada 56 laki-laki dan 34% itu terjadi selingkuh itu bukan karena hubungan yang tidak harmonis, melainkan mereka masih harmonis dan senang. Dan hubungan tidak selalu sehat itu akan menjadi perselingkuhan, tapi hubungan mereka walaupun aman, tentram, tetap bisa menimbulkan perselingkuhan. Kenapa bisa begitu? Karena pertama, dari kalian ini mungkin banyak orang yang tidak tertuju ke inginan untuk selingkuh, tapi ini terjadi yang biasa. Akhirnya berawal dari teman ngobrol, cuma pengen ngobrol doang. Mungkin dari rekan kalian, partner kalian yang kalian biasa ngobrol ini dia lucu, nyambung, atau mungkin she smart or he's smart, jadi mungkin ada ketertarikan di bidang lain, atau mungkin seperti kita punya latar belakang yang sama nih kayak gitu. Jadi kayak misal backgroundku tentang
aku broken home dan dia broken home, jadi kita sama-sama nyambung nih. Dan ya ini alasan-alasan yang general yang bisa dipakai. Dan akhirnya dari situ mendapat panggilan yang spesial, lalu perilaku ya kayak yang perilaku adalah perlakuan yang spesial yang diberikan, dan akhirnya menjadi sexual infidelity, dan akhirnya berjerumuslah ke sana. Dan itu yang akhirnya menimbulkan perselingkuhan. Ya walaupun belum di awal nggak ada tujuan ke situ, tapi bibit-bibitnya akan tumbuh. Nah, kapan hari ini ada temenku yang cerita dia ngalamin hal yang sama seperti yang aku sampaikan tadi di awal. Jadi dia berawal dari teman kantor ya yang biasa ngobrol bareng, akhirnya ketemuan tiap hari, pulangnya bareng, ngobrol A, B, C, topiknya itu tentang itu dan mereka nyambung, klop. Ya walaupun dia sharing yang tidak detail mungkin akan ku perjelas adalah dia tuh kurang lebih adalah nyambung, dan partner yang diajak ngobrol ini adalah orang yang match sama dia, yang klop. Jadi dia bisa sama-sama mengerti satu sama lain, dan akhirnya dari situ mulai timbul rasa, dan akhirnya udah ngobrol tiap hari. Akhirnya ya lama-kelamaan dia akhirnya pegangan tangan, makan bareng, dan ya itulah menjadi sexual infidelity. Walaupun nggak sampai terjerumus ke sana, tapi dari situ temanku bisa membatasin, karena rasa emang tidak bisa dibatasi, tapi untuk perilaku bisa dibatasin. Anggapannya kalau misal udah tahu dia menyimpang, dia bakal batas, oh ini udah kelihatan batas, harusnya memberikan batasan dan tidak menimbulkan untuk hal yang ke jenjang lebih, kayak misal dia di perselingkuhan dan akhirnya pasangan dia ditinggalkan dan dia malah berjalan dengan ya jalan sama dia bareng, makan sama terus-terusan, dan dari situ dia mulai menjaga jarak dengan dia. Nah, dari situ bibit-bibit awal tumbuh, dan ini ada 3 tipe nih selingkuh, seperti diselingkuhin, menyelingkuhin, atau menjadi selingkuhan. Nah, kalau dari pengalaman aku, itu aku udah pernah ngerasain semuanya. Diselingkuhin juga pernah, menyelingkuhin orang juga pernah, dan jadi selingkuhan pun juga pernah. Nah, itu sama-sama gak enak semua. Diselingkuhin gak enak, menyelingkuhin gak enak, dan jadi selingkuhan itu juga gak enak banget. Ya, dari sini kita bisa belajar lah. Kalau misalnya jadi diselingkuhin, itu gak enaknya adalah di diri kita. Karena pasangan kita udah kerja keras, kita berusaha yang terbaik untuk membahagiakan pasangan kita, tapi malah dia yang selingkuh, dan kita merasa kayak apa ya, ada yang salah dengan diri aku kayak itu. Dan lalu untuk menyelingkuhin adalah mungkin dari pasangan kalian nih, dia udah berusaha sebaik mungkin, tapi kalian kayak merasa bosan, dan akhirnya kalian mencari seseorang yang baru, dan akhirnya itulah jadi menyelingkuhin pasangan kalian. Untuk jadi selingkuhan ini mungkin hal yang berat, karena mungkin ada partner kalian yang udah punya pasangan, mungkin udah menikah tuh, udah punya pacar lah, dan di situ dia deket sama kalian, sama kamu gitu, dan dia mencoba beradaptasi dengan kamu, dan akhirnya kalian sama-sama nyaman, dan akhirnya si cewek ada rasa tapi tidak ada hubungan, ya anggapannya kayak seperti friendzone gitu. Dan ya itulah akhirnya jadi kalian jadi selingkuhan, anggapannya TTM-nya dia kayak gitu, dan itu sangat gak enak banget, kalian bakal merasa bersalah. So, jadi dari sini diselingkuhin ataupun jadi selingkuhan itu sama-sama gak enak. Jadi bagi kalian yang udah ada di zona ini, lebih baik kalian mengkoreksi diri kalian, apa kekurangan dan kelebihan kalian, dan kekurangan apa yang atau hal apa yang gak kalian dapat dari pasangan, itu cobalah terima, dan cobalah untuk lebih setia. Ya walaupun itu susah, tapi aku percaya sama kalian bakal bisa setia kalau ada sesuatu hal yang ingin kalian dapatkan secara bersama-sama, yaitu dengan cara tidak ingin merusak hubungan rumah tangga kalian. Bagi yang udah rumah tangga atau yang lagi pacaran, nggak mau merusak status pacaran kalian, karena ya kepercayaan itu mahal harganya. Dan kalau kalian sudah menyalahkan atau menghilangkan kepercayaan seseorang sekali, itu kepercayaan bakal berkurang, dan
mungkin dari 100% bakal jadi 90% dan bakal 80%, 50% dan akhirnya jadi 0. Dan itu akhirnya tidak ada feel sama sekali dan akhirnya bubar dan itu bakal sia-sia. Dan kalau memang kalian udah gak cocok dengan pasangan kalian, kalian jujur ke mereka, bilang to the point sama mereka. Kalau emang bisa diperbaikin. Tapi kalau emang gak bisa diperbaikin, ya udah, mungkin kalian tahu jalan terbaik adalah berpisah untuk menjadi yang lebih pribadi yang baik ke depannya dari sisi dia, pasangan kalian, atau dari sisi kalian ya. Jadi intinya jangan pernah mencoba untuk selingkuh, atau jangan mau diselingkuhin atau jadi selingkuhan, karena itu sangat-sangat gak enak buat diri kalian. So, jadi kurang lebih gitu aja. Nanti bakal aku sambung lagi di berikutnya kalau ada obrolan tentang hal ini. So, goodbye guys. See you later.